Perkenalkan, nama saya Catur Yuda Aryani. Saya sebagai Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali. Program utama dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali yaitu program pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kami memiliki beberapa topik untuk pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, program sampah, program air, program energi, program keanekaragaman hayati, kemudian juga ada program ketahanan pangan atau kota cerdas pangan. Program Food Smart Cities itu adalah program kota cerdas pangan, di mana kami mendorong adanya pangan sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi kita tahu bahwa kantin-kantin sekolah di Bali atau mungkin juga di seluruh Indonesia seringkali memberikan kantin-kantin yang menyajikan pangan instan atau ultra proses ya, ultra food proses. Jadi kita mendorong bagaimana anak-anak makan makanan yang segar, yang minim dengan olahan dan juga bebas 5P mungkin banyak yang tahu, yaitu pengawet, pemanis, pewarna, dan penyedap dan lain sebagainya itu. Nah, karena itu kita dorong bagaimana sekolah-sekolah di kantin menyajikan pangan-pangan yang sehat, segar, dan pangan yang berasal dari lokal. Dan satu lagi yang kita terapkan di dalam Food Smart City itu adalah terutama di sekolah mengurangi pangan-pangan kemasan. Jadi berkaitan juga dengan program pengelolaan sampah kami. Jadi sekolah, kantin minim pangan-pangan kemasan. Program pengelolaan pangan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan hidup dan mendukung program kota yang menerapkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan atau bisa disebut dengan Zero Waste City. Lalu, bagaimana langkah-langkah penerapan Zero Waste City? Ya, program Zero Waste Cities atau program pengelolaan kawasan yang ada di PPLH Bali, kami melakukan beberapa tahapan ya. Memang biasanya kami melakukan tahapan identifikasi bagaimana ketika kami melakukan pendampingan baik itu di sekolah maupun di masyarakat, kami harus identifikasi dulu berapa jumlah anggota keluarga, berapa jumlah siswa kalau di sekolah, lalu kami menimbang berapa jumlah sampah yang ada. Kemudian apa yang harus dari jumlah sampah ini menjadi data awal kami, apa yang harus dilakukan. Kemudian juga kami mengidentifikasi yang namanya wabah ya. Wabah itu adalah brand audit, jadi merek-merek apa saja yang selama ini dikonsumsi dengan tujuan bahwa ketika ada program Zero Waste Cities ini masuk, maka jumlah sampah yang begitu tinggi mungkin di awal bisa ditekan, kemudian sampah-sampah yang bermerek atau tidak bermerek ini pun juga bisa ditekan. Itu kami lakukan di awal yaitu wax dan wabah. Kemudian kami lakukan konsultasi dengan kalau di masyarakat itu dengan warga masyarakat, kalau di sekolah kami lakukan dengan mendiskusikan dengan warga sekolah. Setelah mendengar tahapan-tahapan program Zero Waste City dan program pengelolaan makanan, kira-kira apa saja tantangan selama program ini berjalan? Ya, program PPLH Bali ya ada beberapa tantangan, terutama di program pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi dalam penyadaran terutama di masyarakat, bagaimana mereka mulai belajar mengurangi sampah, melakukan pemilahan sampah berbasis sumber ya. Terutama kalau kami sebetulnya punya program di masyarakat, itu di desa-desa dan juga di sekolah. Jadi kami juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah dan mendorong ada pilot project terutama juga bagaimana membuat kantin sekolah yang bebas plastik sekali pakai. Atau mungkin ada yang dengar ada program Bend the Big Five, ada 5 sachet atau juga plastik sekali pakai yang tidak boleh dijual di sekolah. Dan sampai saat ini ada sekolah-sekolah yang memang kantinnya bebas plastik sekali pakai dan itu ada semua di Denpasar, dan ada sekolah ekologis yang juga ada di seluruh Bali. Itu program kami dan tantangannya tentu saja sekali lagi mendorong mereka peduli terhadap lingkungan sejak dini. Jadi harapannya juga orang tua dan pemerintah terus bekerja untuk melakukan edukasi
sejak dini juga. Setelah menyimak serangkaian tantangan yang dihadapi oleh PPLH Bali, mari kita dengarkan harapan serta pesan Ibu Catur untuk masa depan lingkungan di Bali. Ya, harapan saya untuk masa depan Bali, jadi mari kita semuanya sadar terhadap lingkungan, melakukan pelestarian, dan tentu saja kepada para orang dewasa, kita berharap bahwa mari sejak sekarang mengelola sampah terutama ya, karena kita tahu bahwa Bali adalah daerah pariwisata dan juga ketika kita mengelola sampah, tentu saja untung tidak hanya untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri dan tentu untuk masa depan anak-anak atau generasi muda di masa depan. Begitu juga harapan saya kepada anak-anak muda, mulai sejak dini peduli dengan lingkungan meskipun itu tindakan kecil, tetapi semua itu akan bermanfaat untuk masa depan anak-anak juga. Setelah kita mendengar harapan-harapan dari Ibu Catur untuk generasi penerus, mari kita lihat bagaimana cara pengelolaan sampah serta penghijauan lingkungan dari Ibu Catur. Dimulai dari pengelolaan sampah organik, sumur kompos skala kecil ini menggunakan buis beton dengan diameter 50 cm dan kedalaman maksimal 2,5 meter. Cukup menggunakan satu buisin tanam dengan tutup jaring kawat ayam. Ada beberapa kompos yang diinovasikan oleh PPLH Bali seperti metode keranjang, metode takakura, tebang modern, dan semacamnya. Setelah kita melihat pengelolaan sampah organik, mari kita lihat metode pengelolaan sampah anorganik yang dilakukan oleh PPLH Bali. Sampah anorganik di sini dipilah sesuai dengan jenisnya, seperti kardus dan kertas, botol plastik, saset Tetra Pak, sampah kaleng, serta mika dan kantong plastik. Setelah melihat proses pemilahan tadi, mari kita cari tahu, apakah ada metode pengelolaan sampah anorganik selain dengan memilah sampah? Ketika mereka memiliki sampah anorganik, mereka bisa juga pergi ke bank sampah atau ke pengepul terdekat. Kemudian bagaimana mereka mematuhi pengangkutan. Jadi ada jam, kadang juga ada di masyarakat itu membuat jadwal Senin organik, Selasa anorganik seperti itu, atau jadwal-jadwal jam ya. Itu. Nah, setelah itu mereka lakukan ada tim yang edukasi tadi melakukan monitoring. Biasanya dilakukan seperti itu. Kemudian sampai di setiap desa biasanya memiliki TPS 3R. Sampai di TPS 3R biasanya kita lakukan pengolahan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ruang, tempat untuk melakukan pengomposan misalnya, itu dibawa ke TPS 3R. Di sanalah dilakukan pengomposan, kemudian didetailkan lagi pemilahan sampah anorganiknya, terutama ketika misalnya mereka tidak berlangganan dengan bank sampah, maka dilakukan pengolahan di TPS 3R. Nah, sampai di sana kemudian TPS 3R diupayakan seminimal mungkin untuk membuang residu pergi ke TPA. Nah, terus proses itu yang kami lakukan di Zero Waste Cities atau di baik yang di desa maupun di sekolah. Itu, dan kami memiliki tim yang banyak di dalam program Zero Waste Cities ini. Nah, seringkali sekali lagi kami lakukan evaluasi untuk meningkatkan ketaatan terutama, karena tidak cukup melakukan edukasi sekali saja di rumah tangga, tetapi harus berkali-kali. Dari metode pengelolaan yang telah disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sampah juga memberikan banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dari sampah organik yang dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, hingga sampah anorganik yang dapat dipilah dan dibawa ke bank sampah. Sampah anorganik juga bisa kita olah menjadi barang-barang yang berguna, seperti membuat ekobrik dan kerajinan tangan lainnya.